Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan senantiasa terus kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini sudah pertengahan Sa'ban kita masih diberi kesehatan, keselamatan, rezeki dan iman Pak Samsul, menghadiri ya ya Pak, silakan. Iya tadi ya suaranya sempat bersama menghilang. ya Pak, bersama menghadiri web Sentana Mengaji yang tiap pekan kita adakan dan hari ini bertepatan dengan 16 Sa'ban dengan tema sabar itu tak terbatas. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salim. Semoga ini menjadi ilmu tambahan buat kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih sudah bersama di Sentana Web Mengaji. Nanti pada sesi akhir kita akan ada tanya jawab. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya baik sesuai dengan materi maupun di luar materi. Baik, silakan Pak Ustadz Salim, Tafadhol Maskuro. Ya, jazakallah khair. Pak Ya, Samsul Bahri yang senantiasa setia membersamai kita sebagai moderator kita. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, sahabat-sahabat Sentana Mengaji yang dirahmati, dimuliakan dan saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena nikmatnya lah, izinnya lah, dan kesempatannya lah. Maka pada sore hari ini dalam sebuah majelis ilmu kajian Jumat rutin dari Sentana Web Mengaji, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala nikmat itu datangnya dari Allah, dan kalau kita mencoba menghitungnya, maka tak akan pernah kita mampu menghitung jumlah nikmat Allah yang demikian tak terhingga itu. Maka sudah selayaknya lah wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas segala keadaan. Alhamdulillah binikmati tatinus salihah ataupun alhamdulillah ala kulli hal. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, topik pada sore hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator kita, yaitu sabar itu tak berbatas. Sabar itu tak berbatas. Sering sekali lisan kita atau sering sekali telinga kita mendengar, sabar itu kan ada batasnya. Sabar itu ada batasnya.
Itu sebuah ungkapan yang mungkin dapat dikatakan sebagai hal yang normal yang kita sering dengar. Karena sebagai manusia biasa, tentu kita memang mempunyai batas-batas ya dalam menghadapi sebuah situasi, dalam sebuah kondisi, sehingga satu ketika kita menganggap kesabaran kita itu sudah berada di tepi, ya, di mana kita seolah tidak mampu lagi menahan, ya, ujian, cobaan, musibah yang mungkin menimpa setiap diri kita ini. Oleh karenanya ungkapan bahwa sabar itu ada batasnya, sesuatu yang sering kita dengar dan sebagian besar orang mengatakannya itu adalah hal yang lumrah, hal yang lazim. Tapi marilah kita lihat dari sisi dinul Islam, dari sisi syariat sesuai dengan sunnah, maka kita akan melihat sudut pandang yang berbeda. Ya, kesabaran dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah dan Rasul-Nya menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Kita juga pernah mendengar dalam sebuah ayat yang sering kita dengarkan atau bahkan kita ucapkan, innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan orang yang sabar itu dibersamai oleh Allah. Kalau kita sudah Allah menyatakan bersama kita orang yang sabar, maka itu sebuah hal yang sangat kita rindukan, bukan? Kalau Allah sudah bersama kita, apalagi yang kita khawatirkan. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Berikut ini ada beberapa dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga asar ya, para sahabat yang bercerita tentang pahala sabar ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, di dalam surat Az-Zumar, surat 39, ayat ke-10, Allah mengatakan yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Allahu Akbar. Jadi orang yang bersabar itu, saudaraku sekalian, pahalanya itu tidak berbatas. Pahala orang yang sabar tidak berbatas. Artinya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kenapa? Karena sabar itu sesuatu yang sangat terpuji, perbuatan yang luar biasa yang memerlukan segala effort lahir dan batin dalam menghadapinya. Tidak mudah memang. Sabar itu sesuatu yang tidak mudah. Karena ketidakmudahannya inilah ya, pahala kesabarannya itu menjadi tidak terbatas. Surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah sebagai mufassirin yang sangat terkenal ya, menjelaskan bahwa pahala tanpa batas ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah salah satu ibadah yang sangat amat dicintai Allah. Ya. Imam As-Sa'di juga rahimahullah menambahkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa pahala sabar itu lebih besar dari pahala amal-amal lainnya. Ya. Kesabaran juga akan mengantarkan kita ke surga sebagai sebuah kemenangan yang luar biasa. Kemenangan dalam menghadapi berbagai kondisi, ujian, cobaan, dan musibah. Allah di dalam surat 13, surat Ar-Ra'd, ayat ke-24. Sebetulnya diawali dari mulai ayat ke-22, 23, dan 24. Kita baca yang 24. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Ini ucapan para malaikat. Ya, setelah kita melewati ya ayat sebelumnya, ya, diminta kita bersabar dalam menghadapi segala ujian, cobaan dan sebagainya, maka para malaikat berucap, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Jadi kita diberikan sebuah hadiah keselamatan ya atas kesabaran kita itu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan orang yang sabar itu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
jelas pahala orang yang sabar itu selain tadi Allah bersama kita, juga Allah menghadiahkan kepada kita dan ucapan para malaikat memberikan ucapan tahniyah, yaitu ucapan selamat bagi orang yang sabar. Kenapa? Karena dia akan diganjar dengan surga. Bukankah ini tujuan hidup kita yang sebenarnya? Tujuan hakiki kita dalam hidup ini adalah ingin mendapatkan surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, berikanlah kami surga dan jauhkan kami dari neraka. Ini keinginan kita. Nabi menganjurkan kita untuk berdoa minta surga, bahkan surga Firdausul A'la, surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Kemudian, ya, ayat ini juga menggambarkan bagaimana malaikat menyambut para ahli surga dengan kesabaran mereka. Ya. Kemudian Imam At-Tabari juga rahimahullah menjelaskan bahwa sabar dalam ketaatan dan menghadapi musibah adalah kunci menuju surga. Kemudian tadi saya sudah sampaikan ya, Innallaha ma'as sabirin, surat Ali Imran ayat 146. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa kecintaan Allah kepada orang yang sabar itu bukti dari keutamaan sabar dalam menghadapi setiap keadaan. Ya. Kemudian hadis-hadis juga, dalil dari hadis-hadis sahih ya, disampaikan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, hadis yang sahih, yaitu tidaklah seorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih bisa, tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah sebuah kebaikan yang lebih baik dan lebih luas dari amalan-amalan lainnya. Nanti kita lihat mengapa demikian. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa sabar adalah pemberian terbaik dari Allah karena mencakup semua aspek kehidupan. Jadi kalau kita diberikan Allah gitu ya, kemampuan untuk bersabar luar biasa. Bersyukurlah, ya, perbanyaklah lisan kita untuk bersyukur. Karena orang yang sudah dapat memiliki sifat sabar ini, orang-orang terpilih, orang-orang yang diberikan karunia. Kita tidak mungkin bisa bersabar kalau tidak dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi kita ini jangan merasa sombong. Saya kan orang yang mampu mengendalikan kesabaran saya. Saya adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu saya. Dan itu saya dan saya seolah menafikan peran Allah yang kalau kita tidak ditolong Allah, hal-hal tersebut tidak mungkin terjadi pada diri kita. Maka selalu ingatlah bahwa apapun yang kita dapatkan itu semata-mata karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kesabaran juga di dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan atau kesusahan bahkan dari duri sekalipun yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahan dengan musibah itu. Jadi saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, manakala kita tertimpa musibah, manakala kita mendapat cobaan, ujian, lalu kita bersabar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis ini dikatakan, kalaupun kita hanya tertusuk duri, artinya sebuah musibah yang kecil saja, kalau kita menerimanya dengan sabar, dan kita memaknai bahwa itu adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan makhluk ini, maka kita akan dihapuskan dosa. Betapa kasih sayang Allah kepada makhluk. Maka kita bersyukur. Sifat sabar ini bisa menghapuskan dosa. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa kesabaran dalam menghadapi musibah membawa pahala berupa penghapusan dosa.
Ya. Dan tidak hanya itu, sabar juga akan memberikan ya ganjaran yang luar biasa. Nabi SAW juga dalam Bukhari dan Muslim mengatakan, sesungguhnya kesabaran itu ada pada saat pertama kali tertimpa musibah. Nah, saya ingin menceritakan bagaimana seseorang atau sebagian kita ya bersikap terhadap pertama kali datangnya ujian, cobaan atau musibah. Ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Yang pertama kali, mungkin ya sebagian dari kita kalau tertimpa musibah, tertimpa cobaan, itu menyikapinya dengan marah. Tidak menerima. Kita tidak terima dengan itu. Karena kita seolah-olah sudah merasa kita begini dan begitu, berbuat ini dan berbuat itu, yang kita anggap tidak layak kita mendapatkan cobaan yang kita tidak suka. Maka marahlah kita. Ini sikap pertama kita menerima cobaan. Dan ini adalah sikap yang tidak terpuji. Sikap yang tercela. Seolah kita tidak menyadari bahwa ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Al-khair khiratullah. Allah lebih tahu daripada kita. Allah lebih sayang kepada diri kita daripada diri kita sendiri. Maka seyogianya seorang muslim apabila tertimpa musibah, jangan marah. Yakinilah bahwa itu datangnya dari Allah. Tidak akan ada satu musibah pun yang menimpa ya hamba-hamba Allah ini kecuali dengan izin dari Allah. Surat 64 ayat 11. Surat At-Taghabun ayat ke-11. Maka jangan pernah kita untuk merespon, bersikap marah apabila pertama kali kita menerima cobaan, ujian, dan musibah. Tingkatan yang kedua, pada saat kita menerima itu adalah apa? Sabar. Sabar. Karena kita memahami bahwa apa yang sudah menjadi takdir kita tidak mungkin tidak terjadi. Karena itu sesuatu yang sudah maktub fil lauhil mahfuz. Kalau hari ini kita harus sakit, ya sakit sudah. Apakah ada sebabnya atau tidak ada sebabnya? Sudah. Kita akan sakit. Maka kita maknai itu sebagai ketetapan. Bersabar. Kita mau ngapa-ngapain juga nggak mungkin itu sudah pasti terjadi. Demikian juga halnya kalau tidak akan terjadi, maka orang akan melakukan apapun kepada diri kita, ya, berniat jahat pun kepada kita, membuat perangkap apapun kepada kita. Kalau kata Allah tidak terjadi, kita akan selamat. Artinya apa? Segala sesuatu itu sudah menjadi rahasia Allah dalam takdirnya, dalam qadarnya. Maka kalau terjadi sesuatu, kita disunahkan membaca apa? Qadarullah wa masya'af. Sudah takdir Allah. Dan itu sesuai kehendak Allah. Wa masya'af. Ya. Kita bersabar. Tingkatan kedua. Ya. Tingkatan yang ketiga, kita ridho. Apabila kita ya mendapati kita dalam posisi ya mendapatkan musibah, kita ridho. Bahwa ini ketetapan datang dari Allah. Bukan dari bos kita, bukan dari teman kita, bukan dari kompetitor kita. Tidak. Ridho saja. Ini bagian dari takdir. Ini bagian dari senario Allah. Allah menskenariokan semuanya makhluknya ini. Kita tinggal menjalani saja sebenarnya. Hanya karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kita, maka wajib bagi kita untuk berikhtiar dan senantiasa berdoa meminta kebaikan. Karena doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah senjatanya kaum muslimin, mukminin, dan doa itu bisa merubah takdir. Ya, karena kalau tidak, mengapa Nabi mengajarkan minta panjang umur, minta sehat? Nah, kalau semua sudah tidak mungkin dirubah, tentu tidak diajarkan doa-doa seperti itu. Maka doa bisa merubah takdir. Maka berdoalah, itu ikhtiar kita. Tapi hasil bukan wilayah kita. Hak prerogatif Allah untuk menetapkan. Ya, maka kewajiban kita ikhtiar doa, ikhtiar doa. Selesai. Selebihnya bersabar atau bertawakal dengan itu. Ya. Dan yang tingkatan paling tinggi adalah bersyukur.
atas musibah. Bayangkan ya, ini tingkatan paling tinggi sikap kita dalam menghadapi musibah, ujian, cobaan. Bayangkan orang kena musibah, kena sakit, ya, tiba-tiba ya hartanya ya karena kebakaran ataupun karena kecurian atau ditipu orang habis, kok dia bersyukur? Sehingga ini tingkatan paling tinggi. Kenapa dia bersyukur? Karena di balik musibah itu ada hikmah yang luar biasa. Kita menyadari, menyikapi bahwa kalau kita menerima musibah, apakah sakit bentuknya dan sebagainya, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Daripada kita dihisab nanti di yaumil akhir, daripada kita mendapatkan beban yang kemungkinan dengan dosa itu kita bisa masuk ke dalam neraka jahanam, lebih baik kita dihapuskan dosanya dengan menerima dan bersyukur musibah itu datang kepada kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, riwayat, tarikh, sirah para sahabat, ya, itu kalau tidak sakit dalam waktu yang lama, merasa seolah-olah Allah tidak sayang kepada dia. Kenapa? Karena ada Nabi mengatakan kalau Allah sayang kepada suatu kaum atau kepada seseorang, maka akan diberikan musibah. Karena musibah itu menggugurkan dosa-dosa. Dan musibah itu kalau diterima, itu bagian daripada menghapuskan dan mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah. Allahu Akbar. Maka marilah kita bersikap paling tidak sabar. Kalau lebih dari itu, ridho terhadap musibah. Dan kalau bisa lagi, bersyukur atas musibah itu. Barakallahu fiik, ya. Semoga kita diberikan kemampuan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian ya asar sahabat atau pendapat ataupun kejadian yang menimpa para sahabat tentang pahala sabar ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami mendapati kehidupan terbaik kami pada saat kami bersabar. Nah, ini dia ya. Jadi sahabat itu bermacam ragam. Umar bin Khattab kita tahu kenapa beliau dijuluki Al-Faruq karena tegas. Kita tahu pada saat perjanjian Hudaybiyah ya, seolah-olah kan merugikan kaum muslimin ya. Dan Umar sampai berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Naam, kata Nabi SAW. Kok kita ngalah gitu sama musyrikin? Padahal kita siap gitu, kalaupun berperang pun siap. Kata Nabi SAW, aku belum mendapatkan izin untuk berperang. Lari kepada Abu Bakar pun sama. Bahwasanya Nabi SAW adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan mandat dari Allah untuk melakukan apapun yang terbaik bagi dinul Islam. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan begitu, sudah, sami'na wa ata'na. Tetapi lihat bagaimana Umar setelah itu bersabar, sudah menerima dengan segala yang seharusnya dia menerima. Ya, jadi demikian. Demikian juga Ali bin Abi Thalib ya, yang dikenal sebagai kunci ilmu agama ya, mengatakan sabar dalam iman itu seperti kepala dalam tubuh. Jika kepala terputus maka hilanglah tubuh. Saking pentingnya sabar sampai digambarkan bahwa seolah ya sabar itu dalam iman seperti kepala dalam tubuh. Jadi kalau sudah nggak ada kepalanya, tubuh itu tidak punya nyawa ya, tidak mempunyai marwah lagi. Ya. Dan banyak lagi ya. Jadi saudaraku sekalian ya, bahwasanya pahala itu tidak berbatas. Ya. Kemudian orang yang bersabar itu akan mendapatkan surga, jannatul na'im. Ya. Kemudian sabar juga akan mendatangkan cinta Allah. Kemudian sabar juga adalah merupakan pemberian terbaik dari Allah kepada makhluk. Dan setiap musibah yang dihadapi dengan sabar akan meningkatkan derajat, menghapuskan dosa. Sabar diawali dengan musibah, ya. Sabar di awal musibah mendapatkan pahala yang besar. Ada satu cerita, ya, Ummu Salamah, salah satu sahabiat ya, ya ditinggal wafat oleh suaminya, ya, Abu Salamah tentu ya. Lalu dia teringat akan doa dari Nabi yang diajarkan kepada para sahabat dan sahabiat itu, yaitu mengucapkan apa?
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya, jadi kalau ada yang meninggal atau apa ya kena musibah, baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Semuanya yang ada melekat di dalam tubuh kita, tidak hanya harta, kekayaan, jabatan, popularitas, bahkan nyawa kita pun milik Allah. Dan semuanya itu titipan yang akan kembali setiap saat sesuai dengan kehendak Allah. Nah, lalu kita doanya apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berilah ya kami pahala yang besar dengan musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik daripada yang hilang itu. Nah, Ummu Salamah membaca ini, tapi kemudian dia pun merasa Abu Salamah sebagai suaminya ini adalah yang sudah terbaik di antara para sahabat yang menurut beliau ini sudah terbaik. Lalu minta ya diganti dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah siapa? Lalu ternyata hikmah di balik itu Nabi melamar Ummu Salamah menjadi salah satu daripada istri-istri beliau. Artinya yang lebih baik dari dari Abu Salamah itu siapa? Nabi SAW. Doa akibat kesabaran. Minta diganti dengan yang lebih baik, maka mendapatkan pengganti yang lebih baik, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sabar. Memang tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Ya, kata beberapa orang-orang ya yang ada banyak di medsos itu ya, sabar itu latihannya sepanjang hidup. Musibah ya yang harus dihadapi sabar itu bisa secepat-cepatnya, ya, artinya bisa mendadak, bisa tanpa ada persiapan, tetapi derajat daripada orang yang bersabar itu luar biasa. Jadi bersabar itu sesuatu yang harus dilatih, terus belajar bersabar. Ya, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Ada cerita lain ya yang juga luar biasa ya dari kisah Nabi Ayub, Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Sehingga kita pernah mendengar apa? Sabar Ayub, sabar Ayub. Ya, dalam surat Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya ya, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 83 84 ya. Itu diceritakan dalam hadis juga ada ya bahwa Nabi Ayub ini nabi yang sangat-sangat sabar. Beliau diceritakan adalah seorang yang kaya raya, bahkan dalam riwayat lain adalah seorang raja di dalam suatu uh, wilayah tertentu ya, dengan umat tertentu, mempunyai harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, anak yang saleh yang banyak. Kalau tidak salah diceritakan anaknya ada 12. Mempunyai istri yang cantik. Tiba-tiba dalam beberapa saat saja Allah mengujinya dengan ujian yang mungkin tidak mampu ya. Orang-orang secara umum tidak mampu menerima. Tiba-tiba hartanya hilang, kedudukannya lepas. Anaknya meninggal seluruhnya. Dan tidak hanya itu, beliau diberi penyakit yang dengan penyakit itu orang tidak mendekat. Dan tidak hanya itu, lebih kurang 18 tahun beliau mendapatkan penyakit itu. Allah Akbar. Sampai istrinya pun di akhir-akhir itu ya agak sudah kurang bersabar ya sehingga Nabi Ayub bernazar ingin memukulnya dan nazar itu harus disampaikan, harus ditunaikan, akhirnya memukulnya hanya dengan rumput itu. Jadi tetap dipukul tapi dengan rumput tidak terasa. Karena kesabaran ini ya Nabi Ayub kemudian diwahyukan oleh Allah supaya ya menghentakkan kakinya ke bumi, ke tanah, lalu keluarlah air dan disuruh mandi, ya kemudian kembali normal. Dan Allah dalam surat Al-Anbiya lanjutannya ayat ke-84 insyaallah taala ya menggantikan kesabaran Nabi Ayub itu dengan kembalinya segala keberlimpah ruahan dunia itu. Anaknya bahkan ditambah, dilipat gandakan. Kekayaannya, segala sesuatu. Akibat apa? Kesabaran.
kesabaran. Sabar Ayyub. Allahu Akbar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ahibatillah. Ahibatillah. Jadi belajar tentang kesabaran ini, belajar yang tidak pernah selesai. Dan sabar itu menjadi sesuatu yang tidak berbatas. Ya. Bahwasanya kita satu ketika merasa seolah-olah kita tidak lagi mampu, itu wajar saja. Tapi segeralah kita beristighfar kepada Allah. Karena Allah menyatakan bahwasanya apapun yang diujikan kepada kita itu, Allah tahu kita mampu. Ya, surat 2, 286. Ini berulang kali saya untuk mengingatkan diri saya, keluarga, dan juga teman-teman dan sahabat-sahabat saya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah menguji kita, tidak akan pernah membebani kita. Kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Artinya Allah sudah taker itu. Kita ini mampu nih. Jadi untuk apa kalau kita tidak bersabar? Untuk apa kita harus marah-marah? Untuk apa harus kita keluh kesah kepada orang? Minta kepada Allah. Nabi Ayub minta hanya kepada Allah. Inni masannya durru wa anta rahimin. Bahwasanya Nabi Ayub hanya mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ini kena penyakit. Sesungguhnya engkau maha kasih, maha sayang. Demikiannya Nabi Ibrahim. Surat 26 ya. Surat Asy-Syu'ara ya. Ayat 80 misalnya. Wa idza baridtu fahuwa yashfi. Sesungguhnya kalau aku sakit, engkau lah yang menyembuhkan. Itu saja. Minta begitu. Inni masan yadurru wa anta arhamar rahim. Itu doa Nabi Ayub. Kalau yang tadi doanya Nabi Ibrahim. Jadi ya mau apa kita ini? Kita ini makhluk ciptaan Allah yang kata Allah sendiri dalam surat 4 ayat 28. Hulikal insana dha'ifa. Kita ini makhluk yang sangat amat lemah. Hamba, seorang hamba yang terserah kepada pemiliknya, Al-Khaliq sebagai pencipta. Dia mau apakan kita pun kita nggak bisa apa-apa. Maka sikap kita ya harusnya kita bersikap positif. Ya. Biasakan positive thinking, biasakan bersikap positif, berhusnuzon kepada ketetapan Allah, itu saja. Terkadang kita mendapatkan situasi yang tidak enak, situasi yang seolah-olah kita ditinggalkan oleh manusia lain, seperti Nabi Ayub, bayangkan. Ditinggalkan, dia bersendirian menghadapi penyakitnya itu. Tapi tetap beliau senantiasa bersyukur pada Allah, bersabar. Sebagaimana Nabi katakan juga, Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban lil mu'min, ajaib orang mukmin itu, mengagumkan, menakjubkan orang mukmin. Kenapa? Kalau dia mendapatkan ya musibah, ujian, cobaan, dia akan apa? Bersabar. Dan itu baik untuknya. Dan itu pahala yang besar untuknya. Manakala dia menerima dengan kesabaran. Lalu dia, kalaupun mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan syukur pun itu sebagai sesuatu yang baik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi dua-duanya luar biasa. Maka sikap yang harus kita terus latih, kita kembangkan itu, dan kita saling mengingatkan itu adalah apa? Bersyukur, bersabar. Bersyukur, bersabar. Sudah cukup untuk kita selamat insya Allah dunia dan akhirat. Bersyukur pada saat kita mendapatkan nikmat. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihah. Ya, kita bersyukur apabila kita mendapatkan nikmat, dan dengan itu maka Allah akan menyempurnakan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kalaupun ada sesuatu yang kurang, ya, kita suka dengannya, atau kita seolah kita tidak suka dalam artian betul-betul kok begini, itu segeralah kita alhamdulillah ala kulli. Tetap bersyukur ya dengan segala kondisi apapun. Jadi dua-duanya tuh kita bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bahwa kejadian yang mungkin saja tidak kita sukai itu sebagai sesuatu yang baik bagi kita. Ingat surat 2 ayat 216. Boleh jadi kamu tidak suka dengan sesuatu yang menimpamu, tapi itu justru baik.
Dan boleh jadi apa yang justru kamu sukai, kamu cintai, kamu gandrungi itu bisa jadi itu buruk bagimu. Allah lebih tahu. Allah maha tahu. Dan kalian tidak tahu apa. Jadi jangan sok tahu. Kelemahan kita ini sok tahu. Ya, seolah-olah akan begini, begini. Siapa yang tahu tentang kejadian yang belum terjadi? Gaib. Penuh dengan ketidakpastian. Uncertain. Ya. Bukankah ya ini sedikit menyimpang ya dalam teori manajemen modern juga katanya kita sedang hidup di era VUCA ya. We are living in a VUCA world. V yang pertama adalah volatile. Segala sesuatu cepat berubah. U-nya itu adalah uncertainty. Kita hidup dalam penuh ketidakpastian. Padahal setiap kita hidup pasti dengan ketidakpastian. Karena sesuatu yang belum terjadi itu tidak pasti. Yang pasti hanya Allah saja. Lalu yang ketiga, yang C-nya itu adalah complexity. Kita hidup dalam sesuatu yang kompleks, sesuatu yang tidak sederhana. Dan yang A-nya adalah ambiguity. Dan hidup di dalam hal-hal yang penuh dengan ketidakjelasan. Ketidakjelasan. Ambigu. Jadi, saudaraku yang saya cintai karena ahibati fillah, mari kita tegakkan ya sikap-sikap positif dalam menghadapi hidup. Jangan pernah kita menghadapi ujian, musibah, cobaan dari Allah dengan sikap seolah menolak, dengan marah. Bahkan, waliyadzubillah ya, kita berlindung pada Allah, kadang-kadang mengatakan Allah tidak adil. Ini kalimat kufur, hati-hati ya. Soalnya Allah kok tidak adil ya, gitu. Kita sudah berbuat begini, begitu, kok kita masih terus diuji dengan begini dan begitu. Sementara orang lain yang tidak seperti saya, begini, begitu, kok malah diberikan kemudahan. Jangan lupa ada satu istilah yang sudah saya bawakan juga dalam majelis ilmu ini, apa? Istidraj. Istidraj. Justru, ya, semakin enggak sholat, semakin jahat, Allah berikan tuh ya, kedudukan semakin tinggi, rezeki semakin, ini istidraj. Jangan justru kita tersilaukan dengan kondisi ini. Surat 6 ayat 44. Kalau saudara baca itu Allah mengatakan di sini. Pada saat kalian berpaling dariku, maka aku bukakan pintu-pintu kesenangan. Tetapi suatu ketika pada saat engkau berada di puncak kesenangan itu, aku jatuhkan kalian tiba-tiba dan kalian akan tercengang dan akan menyesal. Jadi untuk apa kita silau dengan yang demikian? Yakinilah kalau kita berbuat baik ada balasannya dari Allah. Kalau kita tidak mendapatkannya di sini, insya Allah itu menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Ya. Oleh karenanya teman-temanku sekalian ya, mari kita selalu ya saling tawasobil haqqi, tawasobil sabr ya. Kita saling mengingatkan diri-diri kita ya. Kita saling mengingatkan dalam dalam kebenaran dan dalam kesabaran ya. Jadi kalau kita saling mengingatkan tuh dalam kebenaran atau di atas kebenaran. Artinya apa? Kebenaran itu al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan kita ya. Kita yang merasa diri benar sendiri lalu orang lain salah, bukan itu. Kita mengingatkan itu dengan cara yang syar'i, yaitu berdasarkan apa? Rujukan Quran dan Sunnah dengan dalil, bukan hawa nafsu kita. Seolah-olah kita mau menang sendiri, seolah-olah kita merasa benar sendiri. Enggak, bukan demikian. Salafus saleh itu mengajarkan tidak seperti para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan mereka ini generasi terbaik, kata Nabi SAW. Khairun nas qurni summaladina yalunahum, summaladina yalunahum. Tetapi mereka tetap merasa dirinya banyak dosa. Generasi terbaik, dijamin surga. Tapi mereka takut untuk berbuat dosa. Bukan seperti kita. Ya. Baru sholat 5 waktu, kadang-kadang bolong-bolong aja udah seolah-olah pasti masuk surga, ya, sehingga tidak mau lagi ya, mencari ilmu, tidak lagi bersemangat untuk mencari ilmu, tidak lagi bersemangat untuk berbuat yang lebih baik dari yang apa mereka miliki sekarang. Allahu Akbar. Siapa kita? Siapa kita? Ya. Demikian kemudian ya banyak hal lain ya. Nanti kita mungkin dalam diskusi ya, yang jelas contoh-contoh dari salafus saleh ini luar biasa ya. Banyak sekali ya. Dan ini semakin menguatkan kita
ya memberikan ya satu pelajaran yang luar biasa bagi kita untuk senantiasa kita menjadikan diri kita siap menerima apapun itu sebagai ketetapan Allah dengan sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, sebentar lagi kita akan masuk Ramadan, bulan suci yang luar biasa ya. Segala pahala digandakan ya dan sebagainya. Nabi mengatakan bulan suci Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu surga ada 8 ya, dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan iblis ya beserta para dedengkot pasukannya dibelenggu. Artinya diberi kemudahan untuk berbuat baik. Ya, diberikan kemudahan seolah-olah kok enteng aja gitu ya. Kita berbuat baik gampang aja. Ya karena tadi ya pintu-pintu surga dibuka, kebaikan sedang diberikan Allah, kemudahan berbuat baik. Ya. Kemudian pintu neraka ditutup sebagai hal sesuatu yang untuk berbuat jahat ini dipersulit seolah-olah seperti itu. Dan syaitan-syaitan yang mengganggu kita melalui syubhat dan syahwat juga ditutup atau dibelenggu. Tapi kan masih ada Ustaz gitu yang mengganggu kita. Ya itulah, syaitan itu kan bisa atau syaitan itu bisa dari manusia dan jin kan, minal jinnati wan nas. Jadi manusia juga bisa bersifat memiliki sifat syaitan. Jadi kalau ada orang-orang yang selalu mengganggu kita, bisa saja dia mempunyai sifat syaitaninya. Ya, jadi mari kita bentengi diri kita ya. Apalagi kita mau menghadapi ya perlombaan kebaikan fastabiqul khairat di Ramadan nanti sebagai sebuah olahraga, tentu kita harus pemanasan. Ya, bulan suci Ramadan adalah syahrul Quran. Kita diminta untuk baca Quran sebanyak-banyaknya. Maka mulai sekarang atau bahkan mulai beberapa waktu yang lalu seharusnya perbanyak baca Quran supaya pada saat masuk satu Ramadan kita sudah ada pemanasan untuk baca Quran. Demikian juga ya, perbanyak saum. Nabi SAW tidak pernah ya lebih daripada bulan-bulan lainnya selain Ramadan untuk saum kecuali di bulan Sya'ban sampai hampir 1 bulan penuh. Ya. Jadi kita pun mempersiapkan diri ya. Demikian juga ya, kita diminta untuk memperbanyak sholat sunnah. Nanti ada sholat tarawih, ya, sholat lail dan sebagainya di bulan Ramadan. Bahkan ada satu hari yang lebih besar daripada pahalanya 1000 bulan. Jadi kita persiapkan diri kita. Ayo. Dan jangan khawatir tentang nasib kita. Nasib kita ini sudah ditentukan Allah dan kita tinggal apa? Mengikuti saja. Ya, mengikuti saja. Allah suruh berbuat baik, ya sudah ikuti saja. Nabi mengajarkan kita harus berbuat baik, ikuti saja. Sami'na wa ata'na. Surat 24 ayat 51. Surat An-Nur ayat 51. Kemudian surat 33 ayat 36. Tidak ada pilihan bagi orang-orang mukmin apabila telah datang ketetapan Allah dan Rasul-Nya ya untuk melihat kanan kiri. Artinya tidak ada pilihan lain kecuali apa? Ikuti. Sami'na wa ata'na. Ya. Wa ma'atakumur rasul fahuduhu wa mana'akum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi perintahkan, kerjakan saja sudah. Dan apa-apa yang Nabi larang, jauhi. Sudah. Selamat dunia akhirat. Nggak perlu terlalu banyak ini, itu, sudah. Kita lakukan aja. Logika kita ini kadang-kadang ya menyebabkan kita enggan untuk melakukan ini masuk akal. Enggak lah. Kita ini akalnya sangat terbatas. Kalau itu datangnya dari Nabi, itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm. Surat 53 ayat 3 dan 4. Jadi kalau Nabi katakan dan sahih, itu wahyu. Dan kalau wahyu itu pasti benar. Kalaupun tidak sesuai dengan akal kita yang harus kita periksa. Karena akal kita ini penuh dengan kontaminasi kanan kiri, aliran ini itu, pluralisme, liberalisme, apaisme dan sebagainya. Padahal Nabi sudah datang dengan satu contoh yang terbaik. Ya, dan Allah telah menjamin itu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya agamanya sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan.
Surat 5 ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Telah kusempurnakan nikmat kepadamu. Dan telah aku ridho Islam sebagai agama. Sudah sempurna agama ini. Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu pun ya yang akan mendekatkan kepada surga kecuali aku telah sampaikan seluruhnya, dan tidak ada sesuatu pun ya yang akan menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku sudah sampaikan. Jadi nggak ada yang tertinggal. Nabi ini sempurna, paripurna, maksum. Jadi nggak ada inovasi dalam agama. Agama ini sudah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Ya, seperti kajian kita yang lalu. Agama Islam ini agama fitrah. Mudah, sempurna. Aku qouli hadza wa astagfirullahu li wa lakum. Silakan kalau ada yang mau bertanya Pak Samsul untuk dipandu diskusi kita. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang sabar. Memang berat ya sabar ini. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah dalam kesabaran. Baik, ini untuk ada pertanyaan lewat chat ini Pak Ustadz Salim. Assalamualaikum Pak Ustadz Salim. Izin bertanya bagaimana kita menyikapi atas takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memberkahi penanya dan memberkahi kita sekalian. Jadi, ahibati fillah, ya, rukun iman, ya, masih ingat rukun iman ada berapa? Ada 6. Salah satunya apa? Iman kepada takdir. Jadi, takdir itu salah satu dari rukun. Rukun itu kalau memang salah satunya lepas hilang, itu bisa gugur tuh keimanan kita. Jadi, kita harus yakin bahwasanya iman kepada takdir itu bagian daripada rukun iman. Maka apapun yang terjadi bagian daripada takdir yang akan kita jalani itu adanya di dalam keimanan kita. Jadi kita harus percaya, ya, yakin, karena memang ya iman itu adalah keyakinan kita. Nah, lalu bagaimana menyikapinya? Ya kita mencoba untuk selalu yang tadi saya bilang, apa-apa yang Allah telah tetapkan, apa-apa yang Nabi telah tetapkan, yakini itu sebagai sebuah kepastian, kebenaran, dan pasti terjadi. Ya. Baik itu hal-hal yang di dunia ini, ataupun yang akan terjadi di akhirat. Bukankah Al-Quran itu telah lengkap? Apa-apa yang sedang, apa-apa yang sudah, dan apa-apa yang akan terjadi lengkap. Ya. Tibyana likulli syai'. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 80. Al-Quran sudah menjelaskan lengkap tuntas sudah. Cerita tentang apapun berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Adapun ada ayat-ayat yang sifatnya global, sifatnya memerlukan pengejawantahan, sifatnya memerlukan rincian daripada yang berikutnya, maka Allah menurunkan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan penjelasan, memberikan contoh, memberikan praktek bersama para sahabatnya, ya, untuk apa? Untuk menjadi sesuatu yang lebih jelas kepada kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar. Untuk mendapatkan apa? Ilmu. Karena dengan ilmu itu kita akan menjadi terang benderang. Ilmu itu cahaya. Dengan kita belajar seperti ini, kita menjadi lebih, oh yang ini itu hak, yang ini itu batil, yang ini haram, yang ini halal, yang ini syubhat, yang ini tidak benar, yang ini benar, yang ini beradab, yang ini tidak beradab. Kita sudah bahas 2 pekan yang lalu ya, tentang adab, ilmu, dan amal. Jadi ya kita harus berikhtiar untuk mencari ilmu. Ya, dan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, itu ilmu. Jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Ya. Dzalikal kitab la raiba fihi. Kitab ini, kitab Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan ragu. Kalau Quran mengatakan A, ya sudah, kita sami'na wa ta'ala. Masuk akal atau tidak masuk akal itu terkemudian. Imani dulu. Takdir bagian daripada keimanan.
bahwasanya kita menolak takdir, nggak bisa. Karena memang takdir itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Adapun kita diajarkan doa yang tadi saya katakan, doa bisa merubah takdir. Ya, kalau tidak seperti tadi saya katakan, untuk apa Nabi mengajarkan kita minta? Ya. Misalnya ada satu doa ya yang luar biasa ya. Ya misalnya doa Nabi SAW untuk Anas bin Malik. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima afaidani wa atil hayati ala ta'atik wa asin amali wabfir. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berkahilah keduanya atas pemberian engkau itu. Berikanlah umur panjang. Ya. Berkahilah dan berikanlah umur panjang. Ya. Kemudian apa? Wagfirli, ampunilah dosa. Coba bayangkan, minta umur panjang, minta ditambah harta, minta nama. Itu kan sesuatu yang sudah menjadi takdir yang ditetapkan Allah. Tapi kita diajarkan untuk minta. Artinya bisa berubah. Dan perubahan itu sudah merupakan takdir Allah juga. Nah ini bicara takdir memang perlu waktu yang cukup ya. Gitu. Karena adanya di dalam keimanan. Ya. Agak sulit untuk difahami secara akal-akal saja. Tapi iman itu harus mendahului. Kita yakini sudah, imani saja. Akal belum bisa menjangkau karena memang tidak selalu ya bisa terjangkau. Bahkan banyak kejadian-kejadian ilmu pengetahuan yang baru dibenarkan oleh para ahli itu sekian abad setelah Quran itu ada di muka bumi ini. Banyak kejadian ya. Seperti misalnya surat 4 ayat 56 tuh. Surat tentang bagaimana bahwa kulit manusia itu adalah tempat sumbernya rasa sakit. Allah mengatakan di situ, kalau seseorang disiksa itu dibakar, kemudian hangus kulitnya, kemudian dikembalikan kepada semula, kulitnya kembali normal, dibakar lagi supaya apa? Merasakan sakit. Seorang profesor dari Thailand, dokter ahli penyakit kulit, masuk Islam gara-gara ini. Surat 4 ayat 56, surat An-Nisa. Dia mengatakan ini 15 abad yang lalu sudah ditemukan teori tentang bahwa sakit itu ada di permukaan kulit atau di bawah kulit. Tapi kalau kulitnya sudah nggak ada, itu nggak ada rasa sakit. Ini teori kedokteran modern. Nah ini kan baru kemudian, mungkin pada saat itu ya iman aja udah. Dan banyak hal lagi yang akan terjadi dan mungkin akan lebih banyak lagi. Karena Al-Quran ini, ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, aku turunkan Quran, aku yang akan menjaganya. Sampai kapan? Yaumil qiyamah. Artinya Al-Quran itu pasti relevan dengan zamannya. Dengan segala masalah di tiap-tiap zaman itu, Al-Quran pasti relevan. Karena tidak ada lagi kitab suci. Demikian ya. Silakan, ada yang lain. Baik, Ya, Pak jazakallah khair, Ustadz, Pak. nanya Pak Ustadz. Silakan Bu, Ya, Bu Ewit silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, maaf saya tadi agak terlambat sedikit, hampir Ya. terlupakan jadwal. Ya, saya mendengar tadi takdir Allah itu atau ketetapan itu, saya rasa ada merupakan apa ya, hukuman peganjaran kita, dan ada juga merupakan apa ya, yang harus kita syukuri. Nah, menghadapinya itu harus sabar gitu. Nah, sabar nih, saya dengar tadi ada tiga tingkatnya itu apa ya? Sabar, ridho, dan akhirnya bersyukur gitu. Nah, yang pertama itu ketetapan Allah itu, apakah perlu kita tahu ini apakah ujian bagi kita atau ini ganjaran hukuman, perlu kita ketahui apa enggak. Kalau perlu ya bagaimana caranya, kita pengen tahu ini ganjaran nih hukuman atau ujian gitu. Yang perlu kita menghadapinya sabar, ridho, dan bersyukur. Nah, yang keduanya pertanyaan saya, bagaimana kita apa ya, mengaplikasikan dalam kehidupan kita bersabar, lebih tingkat lagi ridho, terus bersyukur. Seperti apa kita melakukan apa seperti sehari-harinya kita. Ini
topik ini sangat menarik bagi saya untuk sehari-hari gitu. Makasih Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiki ya, semoga Allah memberkahi Ibu Ewit dan kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Jadi memang benar lah yang tadi cerita tingkatan-tingkatan sabar itu ya. Ya, pertama kalau kita menerima sebuah ujian, cobaan, musibah ya, kita tidak tahu apakah ini merupakan sesuatu siksa, azab dari Allah, apakah ini ujian. Tapi kita sebagai seorang yang beriman, kita selalu harus bersikap husnuzon kepada Allah. Ya, husnuzon dalam pengertian kita bersikap positif kepada Allah, bahwa Allah pasti memberikan ini, ada hikmah di balik itu, sebuah kebaikan. Sebagai contoh ya, di dalam satu tempat di daerah terkena, contoh Aceh lah, sekitar 250.000 orang yang meninggal itu kena tsunami. Apakah tidak ada orang yang beriman di dalamnya? Banyak. Apakah tidak ada yang bermaksiat di dalamnya? Banyak. Tapi dua-duanya kena. Orang yang beriman, orang yang soleh bahkan, orang yang maksiat, dua-duanya kena. Tetapi kemudian nanti akan dihisab dengan masing-masing keimanannya. Orang yang beriman, musibah itu adalah bagian yang tadi kita bahas. Ya. Tapi orang bermaksiat itu cerita lain. Mungkin bagian dari azab. Gitu. Dan Allah lah yang saja yang maha tahu tentang itu. Dan bagi kita, kembali kepada niat kita. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung kembali kepada niat kita. Kita mengerjakan itu demi siapa? Demi Allah atau demi yang lain? Untuk Allah atau untuk yang lain? Itu Bu Ewit ya. Jadi sebenarnya amalan-amalan hati itu lebih banyak hanya kita yang tahu dan Allah. Orang kan melihat hanya zohirnya kita. Bisa saja kita seperti orang yang bagaimana dan bagaimana, tapi hatinya hanya Allah yang tahu dan kita sendiri yang tahu. Maka berhusnuzonlah kepada Allah dan bersikap baiklah kepada makhluk lain, terutama manusia. Bermuamalahlah dengan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan Nabi dengan para sahabatnya. Kalau kita mau tahu bagaimana itu, lagi ilmu, Bu. Jadi ilmu ini memang harus terus kita gali. Ya, ini masih ada 2 lagi pertanyaan ini di kolom chat ya. Supaya waktu terbatas, saya pindah ya Bu ya ke kolom chat ya. Silakan Pak. Oke Pak, ini pertanyaan berikutnya lah, Mas Allah nih, banyak pertanyaan dari Pak Abrizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita membedakan sabar yang tidak terbatas atau malahan itu adalah ketakutan dan tidak ada keberanian untuk membela kebenaran? Iya. Jadi jazakallah khair ya, semoga Allah memberkahi Pak Afrizon, keluarganya dan juga kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Bahwasanya memang jangan disalahartikan bahwasanya sabar itu kita tidak melakukan apa-apa. Sabar itu maaf, langsung hilang. Maaf Bu Ewit, ini di mute dulu Bu Ewit. Bu Ewit di mute dulu ya, karena suaranya masuk. Jadi sabar itu adalah setelah kita melakukan sesuatu. Bukan belum apa-apa kita sabar bukan. Jadi sabar itu bukan nerimo tanpa ada satu ikhtiar. Ya. Bahkan sabar di dalamnya juga termasuk keberanian untuk membela kebenaran. Tetapi setelah kita melakukan ikhtiar dan doa, ya ikhtiar itu kan bagian yang bisa dirinci lebih lanjut dalam artian yang lebih luas. Kita kerja keras itu bagian dari ikhtiar. Kita berkata yang benar, qulil haqqa walau kana murran, itu adalah bagian dari ikhtiar, kewajiban kita menyampaikan sesuatu. Nah, bersabar itu pada saat kita telah melakukannya dengan sabar, dengan doa, dengan ikhtiar yang maksimal. Nah, dalam menyikapi ya, karena sabar itu kan dalam kita berbuat baik kita harus diikuti dengan kesabaran. Dalam kita menghindari kemaksiatan kita juga harus disertai dengan kesabaran. Dalam menghadapi musibah kita pun harus disertai dengan kesabaran. Jadi sabar itu dalam hal kebaikan pun kita harus bicara dengan kesabaran. Bukankah surat Al-Quran di dalam surat Al-Luqman dan surat Toha itu yang mengatakan, suruhlah keluargamu sholat dan ikutilah dengan kesabaran. Perbuatan baik, sholat itu perbuatan, tapi kita disuruhnya sabar. Ya, ada yang susah dibangunin subuh ya. Sholat subuh, udah kesiangan.
berulang dan tapi sabar. Jangan kita cepat-cepat ya untuk menghakimi. Sabar. Dalam hal kebaikan sabar. Dalam hal meninggalkan maksiat juga sabar. Karena godaan syahwat itu luar biasa. Kalau kita tidak sabar membentengi diri kita dengan hal-hal yang berupa hal kebaikan, maka kita akan terjerumus. Sabar. Ya. Apalagi menghadapi musibah. Surat 2 ayat 155 sampai 157 ya, kata Allah, kami akan memberikan sedikit, Allah mengatakan sedikit ujian. Apakah itu kelaparan, ya, apakah itu sakit dan sebagainya. Maka bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Kita sakit, suruh berobat. Bukan, ya sakit nggak usah berobat lah kan sabar. Enggak begitu. Nabi mengajarkan, sakit berobat. Itu ikhtiar. Jadi tidak dalam artian seolah-olah sabar itu tidak mempunyai upaya. Bahkan kita disuruhnya ya, dan setelah itu ya tawakal Allah, karena wa idza azamta fatawakal Allah. Surat 3 ayat 159 ya. Surat Ali Imran ayat 159. Kalau kamu telah melakukan sesuatu yang terbaik, tekad itu sesuatu komitmen, kekuatan kita bertekad bersikap, lalu apa? Tawakal Allah. Karena kita tidak bisa mendikte hasil. Hasil itu wilayah prerogatif Allah. Berapa banyak ya di perusahaan kita juga ya, kita seolah-olah udah di bibir kemenangan. Kita seolah-olah tinggal kita ini. Tapi kok qadarullah kalah. Ini apa yang terjadi? Sabar. Kita harus terima kenyataan itu sebagai sebuah takdir Allah. Sabar. Ya, tidak bisa kita mendikte seolah-olah kita harus, tidak, siapa kita. Sesuatu yang belum terjadi itu wilayah gaib yang hanya berada di tangan Allah sebagai hak prerogatif beliau. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Pak Ustaz Salim telah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah banyak pertanyaan dan ini menarik sekali temanya, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat di Jakarta. Baik Pak Ustaz Salim, untuk closing statement-nya silakan. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, ahibati fillah, sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah, ikutilah terus majelis ilmu. Karena kuncinya ilmu. Ya, kuncinya ilmu. Kalau kita dapat ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, itu sebuah keberkahan. Karena dengan itu kita mempunyai satu guidance yang inherent, melekat dalam diri kita untuk apa? Untuk melakukan kebaikan dan menghindari diri dari keburukan. Kenapa? Karena kita punya lentera. Hati kita akan diterangi dengan ilmu yang bermanfaat itu. Hati kita lah yang akan menjadi sensor. Yang mengatakan, berbuatlah ini yang baik, jauhilah ini yang mungkar. Dan kalaupun kita terpeleset, maka hati kita pun juga yang akan mengatakan istighfar, taubat, istighfar, taubat. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia fitrahnya itu selalu cenderung untuk berbuat kebaikan. Dan ini kajiannya sudah lewat ya. Kajian pekan lalu tentang cerita fitrah. Agama fitrah, mudah dan sempurna. Ya, barangkali itu saja. Tetaplah ikut majelis ilmu ini, meskipun hanya sepekan sekali dan hanya 1 jam, tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, dan saya mohon ampun kepada Allah apabila ada hal-hal yang keliru dalam saya menyampaikan tausiah ini, dan juga mohon maaf kepada teman-teman sekalian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi yakinilah semata-mata ya keinginan untuk saling mengingatkan saja. Semoga Allah senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk terus menuntut ilmu. Jangan lupa kita hidup di dunia ini sementara. Jangan sampai terbuai oleh tipu daya dunia. Innamal hayatad dunya illa mata'ul gurur. Innamal hayatad dunya illa laibun walahun. Allah yang menciptakan kita mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya. Kehidupan ini hanyalah sekedar senda gurau, permainan yang bisa saja itu menjadikan kita terjerumus. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta, kaya, jabatan. Bukan. Tapi ingat, jangan sampai kita melupakan kewajiban kita. Ya, sebagai makhluk yang Allah ciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kita diciptakan Allah dan kita dan jin diciptakan Allah dengan satu tujuan. Beribadah. Mentauhidkan Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Termasuk sekutu Allah itu apa? Mencintai sesuatu yang di atas kecintaan kita pada Allah. Termasuk harta kita. Termasuk istri kita. Termasuk anak kita. Semuanya. Kalau kita cintai di atas kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, tunggu ancaman dari Allah. Surat 9 ayat 24. Ada 8 berhala dalam hati kita. Kita disibukkan dengan dunia sampai kita lupa dengan sholat. Lupa dengan kebaikan. Kita hanya harta dan harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan di antara kalian telah melalaikan kalian dengan ibadah. Sampai apa? Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi syahwat dunia itu hanya kubur yang menyelesaikan. Selama kita masih hidup, kita akan selalu dikejar dengan bayangan-bayangan ya, yang menipu. Dan ini nasihat untuk diri saya pribadi dengan keluarga saya dan juga untuk teman-teman sekalian. Ahibati fillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Sampai jumpa lagi insyaallah ya pekan depan dalam sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian tetap bersemangat. Itu saja. Makasih Pak Salim. Ya, sama-sama. Jadi Pak Rizal, saya kirim salam buat Rizal. Oh iya, salam kembali tuh. Sehat. Salam. Wah ya, panas. Oke ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Saya izin live ya. Ya Pak, izin Pak. Ya Pak Samsul izin ya. Salam panas, sehat selalu.